Ya, shalom teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel Yatazeb. Ya, kembali lagi seperti biasanya kita akan reaction TikTok. Dan pada video kali ini ada beberapa video TikTok yang saya akan reaction bersama-sama. Ada dari segi toleransi, ada juga beberapa yang viral khususnya dari salah satu pendeta yang sudah lumayan viral, dan pada akhirnya dia memiliki konsep yang bergeser dari yang seharusnya tentang kekristenan itu sendiri. Jadi bagaimana keseruan video-video yang akan kita reaction kali ini? Silakan saksikan video ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja pada video yang pertama. Ini dia dari akun Sang He Konten. Oke, masih calon pendeta. Kota Kristen di Indonesia. Ada kota Kristen di Indonesia. Bukan di Sulawesi, bukan di Sumatera Utara, bukan juga di Papua, tapi di Pulau Jawa. Jadi kotanya adalah Kota Depok. Lah, kok bisa bang? Jadi hari ini ceritanya gini nih. Kan Depok ternyata lagi ulang tahun ke-25. Dan aku karena kepo aja, aku iseng cari-cari. Wah, menarik nih sejarahnya nih. Nah, pas ku baca di websitenya Depok, kayak nggak ada gitu sejarah penamaan Depok. Adanya cuma sejarah administratif doang. Nemu artikel berbahasa Inggris yang ternyata Depok awalnya adalah hasil babat tanah dari orang Belanda yang bernama Kastelein ini. Dan dari sumber yang aku baca, nama awal mula kota Depok kayak ini, De Eerste Protestant Organisation van Christen, yang artinya ya DEPOC, C dibaca K nih kalau Belanda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, Organisasi Kristen Protestan pertama. HBD sobat seimanku, ada kota Kristen di Indonesia. Oh, berarti kakak ini atau yang membuat nama akun ini kan masih calon pendeta. Berarti dia mendapatkan info yang ya lumayan bagus lah. Mungkin orang jarang temukan karena tadi kan dia melihat di sejarahnya itu pun dari artikel yang berbahasa Inggris. Jadi gitu. Jadi kalau kita baca pun di komentar-komentarnya ada yang bilang Depok terus daerah pemukiman orang Kristen. Jadi membuat kepanjangan begitulah. Tapi ya puji Tuhan jika memang ini benar, ya puji Tuhan. Dia kan si kakak ini tadi di dalam videonya ini kan juga hanya berdasarkan artikel yang dia dapat dan yang dia baca. Jadi dia berbagi kepada kita. Oke, thank you untuk informasinya. Dan kiranya kalau memang Depok salah satu kota Kristen juga di Indonesia, ya kiranya Tuhan terus memberkati para pemimpin-pemimpinnya dalam, dan kiranya toleransi semakin tinggi. Saya nggak tahu gimana sekarang ya. Oke, dan silakan kalian komen di kolom komentar bagi kalian yang tahu tentang kota Depok ini. Untuk saat ini tingkat toleransinya seperti mana, ya kalian coba komen di bawah ini. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Oke, saya sengaja mute audio ini. Nah, ini ada di videonya itu ada dua mbak-mbak ini yang muslim, mereka ikut. Ini kalau nggak salah kan untuk Jumat Agung yang membuat drama gitu ya. Jadi kayak mereka membuat drama gimana Yesus waktu awal menderita dan sampai dia di Bukit Golgota. Jadi mereka buat drama dan mereka ikut. Nah itu. Di captionnya itu kan, maaf teman-teman non muslim kami ikut ngewar Jumat Agung, ya nggak apa-apa. Justru ini bagus kalian nggak anti gitu loh pada acara kekristenan. Luar biasa. Kita lanjut pada video berikutnya. Nah, ini terkait Paskah juga, masih di Paskah. Yang cari telur Kristen, berarti bukan. Yang cari telur muslim. Oke, kita lihat. Saya sengaja mute audionya juga, nanti sih kita ganti audio yang lain. Oke ya, ini mereka mbak-mbak yang. Oh iya ya, banyak teman-teman yang dari muslim juga ya. Oh, berarti kalau saya nangkap, saya nggak tahu ya, mungkin ini acara bersama, tapi di mana orang-orangnya ya ada di dalam teman-teman muslim juga. Dan bagusnya adalah walaupun itu bukan kegiatan punya muslim, tapi mereka tetap ikut, dan bagus mereka menghargai, dan artinya ya toleransinya juga bagus dari mereka ya, mereka yang ikut itu. Baik, kita lanjut pada video berikutnya.
selamat merayakan Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Haleluya, dan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Bagi teman-teman yang merayakan, semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oh ya, ini dari Pet Center Kupang. Nah, ini di captionnya itu, halo semuanya, ada titipan salam nih dari teman-teman Muslim SMPK. Berarti kalau SMPK ini sekolah menengah ya, sekolah menengah pertama ya, ST Teresia Kupang. Oke, berarti mereka ini sekolah di sekolahnya Kristen atau punya Katolik lebih tepatnya, tapi mereka anak-anak Muslim dan mereka ini baru masih remaja dan mereka mewujudkan toleransi mereka dan mengucapkan mengucapkan tadi selamat Trisuci ya, karena ini kan khusus agama Katolik ya, jadi kali ini untuk agama Katolik. Tapi poinnya di sini adalah mereka tetap mewujudkan yang namanya toleransi, dan ini kan tentu poin positif bagi kita di negara kita Indonesia ini. Baik, mari kita lanjut pada video berikutnya. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih, Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Romoan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik. Gereja Katolik. Aku salah server ya, Romo. Masuk ya. Ternyata aku tidak sesat di sini. Ya, saya memang tidak terlalu mengikuti ya ini keramaian entah di YouTube, di TikTok ya tentang Pastor Brian ini. Tapi ketika saya melihat video ini ya, dari hal ini saja, jadi selama ini kan dia sempat bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Kalau sampai di sini artinya oke lah, karena keselamatan itu bukan masalah dia orang Kristen atau bukannya gitu loh, tapi lebih ke Yesus Kristus itu yang telah memberikan keselamatan bagi orang itu. Artinya ada beberapa orang juga yang memang tidak beragama Kristen, tapi kalau karena mungkin dia petobat baru ya, ini yang mungkin ya dalam tanda mungkin dia petobat baru, akhirnya dia belum berani menyatakan imannya dari segi legalitas di Indonesia ini, mungkin di KTP, sehingga dia masih pakai KTP lamanya contohnya. Tetapi kalau dibilang bahwa seperti yang dijelaskan oleh Romo ini tadi ya, karena untuk membenarkan pernyataan ini dikatakan tadi bahwa siapapun agamanya, siapapun ketika dia punya kasih dan dia punya pengampunan dan membawa damai dalam hidupnya, ya ini kalimatnya ya. Jadi intinya tadi itu punya kasih, punya pengampunan dan dia membawa damai dalam hidupnya. Itulah keselamatan berdasarkan kata-kata Romo ini tadi. Ingat ini ya. Kemudian itulah yang keselamatan diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu tadi penjelasannya. Nah, kalau kita lihat ya, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berarti kalau berdasarkan kalimatnya, saya tidak mengomentari berdasarkan Alkitab, tapi berdasarkan kalimatnya Romo ini dulu ya. Dia menyampaikan itu berdasarkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, berarti kasih, pengampunan dan membawa damai itu adalah ajarannya Tuhan Yesus. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah memperoleh keselamatan. Artinya apa? Buah dari keselamatan yang telah kita terima dari Yesus itu, yang telah kita dapatkan dari Kristus yang telah mati di kayu salib, ya kita harus apa? Berbuat kasih, memberi pengampunan dan membawa damai. Itu buah, bukan makna keselamatan itu sendiri. Nah itu berdasarkan saya. Nah artinya apa? Karena keselamatan itu sudah pasti di dalam Yesus. Ada banyak orang yang berbuat kasih, ada banyak orang yang berbuat pengampunan, ada banyak orang yang mungkin membawa damai bagi sesamanya. Tapi pertanyaannya, apakah itu buah dari pertobatannya? Apakah itu buah karena dia hidup dalam Kristus?
Buktinya banyak orang kok di luar sana yang bisa berbuat baik, bisa melakukan kasih gitu. Berbuat baiklah intinya. Tetapi apakah dia sudah memperoleh keselamatan? Tentu tidak. Nah, jadi kesimpulan saya di sini adalah saya berani berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Romo ini bukanlah makna dari keselamatan itu, tapi buah dari keselamatan. Artinya keselamatan itu bukan didapatkan karena kita berbuat kasih, bukan karena kita berbuat pengampunan, bukan karena kita membawa damai, tapi itu semua kita lakukan karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan adalah hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi gini, apakah keselamatan didapatkan di luar gereja? Ya boleh, tetapi intinya adalah orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu diberikan oleh Kristus, oleh kematiannya di atas kayu salib. Dia menderita, dia bangkit dan naik ke surga. Dia menyelesaikan segala pekerjaannya itu dalam karya penebusannya untuk kita orang berdosa. Siapa yang percaya kepadanya, ya dia mendapatkan kehidupan yang kekal, kan gitu. Tetapi kalau untuk berbuat kasih, pengampunan dan membawa damai, itu adalah buah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus atau orang yang telah diselamatkan. Ya mohon maaf jika saya mengulang-ulang kalimat yang sama, tetapi itu artinya saya menekankan hal yang penting di sini. Jadi bagi saya, ya saya nggak mengatakan mereka, saya nggak berani vulgar mengatakan mereka sesat, tetapi bagi saya makna keselamatan itu sudah digeser. Dan kalau teman-teman berani mengatakan mereka sesat, ya it's okay. Silakan kasih di kolom komentar. Oke, bahasa saya mereka makna keselamatan telah bergeser dari yang seharusnya. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Muslim menyusuri jalan salib. Oh ini apa ya? Jalan salib itu yang ada di Yerusalem itu ya. Tapi saya nggak tahu siapa bapak-bapak ini. Tapi dia pakai peci atau apa, tapi dia berarti kalau berdasarkan keterangannya dia Muslim. Dia menelusurinya ya. Mantap. Dia berdoa juga. Ya dia berarti ya dia Muslim. Nah ini kan di depan tadi kan dia mengarah yang terakhir tadi kan itu dia doa. Ya dia mengarah ke sini ya. Sedangkan Yesus kan di atas, berarti memang dia Muslim. Ya toleransi lah, bagus. Dan nggak salah juga kalau orang Islam yang beragama Islam juga kan melihat hal ini atau datang ke tempat ini. Yang penting intinya aja jangan anti lah, itu aja. Entah aksesoris orang Kristen lah, entah tempat-tempat yang istilahnya lah wisata-wisata Kristen lah, jangan anti, itu aja. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Ya, Yofi kamu musik dan mantan kamu WL. Waduh. Waduh, hati-hati mainnya. Ini dari akunnya Immanuel Matu dari Pontianak. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Satu. Aku cuma mau bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu, peduli sama kamu, dan rindu sama kamu. Masih ngejauh dari Tuhan karena ngerasa nggak layak. Kita semua nggak ada yang layak, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, kita dilayakkan. Dengar baik-baik ya, Tuhan Yesus nggak pernah menolong orang yang kuat, tetapi Dia menolong orang yang lemah. Jadi kalau saat ini kamu sedang lemah, Tuhan pasti akan menolongmu. Ada amin? Aku cuma mau bilang. Walah, jadi luar biasa ya, konsep video dari kakak ini saya suka. Jadi dia mengikuti tren, jadi dia buat dulu, jadi dia membuat kita penasaran lah. Jadi saya aja tadi kaget yang pas pertama itu tiba-tiba jatuh tapi dia muncul di sini. Bagus, Tuhan memberkati. Caranya untuk menyampaikan isi dari kontennya atau memberitakan Injil ya lumayan bagus. Istilahnya lah konsep pembuatan videonya bagus. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Hey,
Kamu sudah dipilih Tuhan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Betapa berharganya kamu karena kamu ada dalam rencananya Tuhan. Jadi, jangan pakai hidupmu dengan sembarangan ya, karena Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini dari akun Catherine. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga, dia menyampaikan renungan untuk kita. Jadi bagi orang-orang yang masih meragukan, bukan meragukan, tapi yang mengabaikan kesucian hidupnya, ya ini teguran untuk kita, renungan untuk kita. Karena kita kan udah ditebus oleh Tuhan, kita telah diselamatkan, maka kita harus meresponinya dengan menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Thank you untuk renungan singkatnya. Kita lanjut pada video berikutnya. Apa bahasa Tuhan Yesus? Yuk kita sama-sama buka dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Di bukit Golgota di atas kayu salib, Yeshua memanggil nama Tuhan, berbicara kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Tuhanku, Tuhanku, kenapa kamu meninggalkan aku? Ini adalah sebuah kalimat dalam bahasa Ibrani. Next, Markus pasal 5 ayat yang ke-41. Yeshua pernah menyembuhkan seorang anak perempuan Yairus. Pada waktu itu anak ini sedang sakit dan sudah mati. Tapi Yeshua datang dan berkata kepada anak ini, Talita kum, yang artinya, anak perempuan bangun. Dan tiba-tiba mujizat terjadi. Ini adalah sebuah bahasa Aramaik. Jadi di zaman Yesus ada dua bahasa yang digunakan, yaitu Ibrani dan Aramaik. Apa bahasa? Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari akun Revo Zaluhu. Kita lanjut pada video berikutnya. Ada teman kita jawab pertanyaannya bagus. Kalau Tuhan memilih orang yang diselamatkan, apakah Tuhan memilih orang yang tidak diselamatkan? Hati-hati dengan pertanyaan seperti ini. Saya tahu teman kita nggak bermaksud aneh dalam bertanya ini, tapi bagi orang yang sensitif, seakan-akan Tuhan memilih mereka yang akan dihukum. Kita mesti clear bahwa di dalam kekristenan, Tuhan itu tidak memilih orang untuk dihukum. Karena setiap orang telah memilih untuk dihukum. Maksudnya apa kok Andre? Setiap orang itu jatuh dalam dosa. Dan dosa itu konsekuensinya adalah maut. Setiap orang memilih jalannya sendiri. Itu kata di Roma, ya. Dan kita akan ketemukan bahwa setiap orang sesat dan memilih jalannya sendiri. Yesaya maksud saya. Dan kemudian apa? Kemudian ya mereka sendiri yang membawa diri mereka dalam penghukuman. Di Roma pasal yang pertama kita ketemu dengan jelas bahwa Tuhan itu membiarkan orang berjalan dalam pilihannya, begitu. Sehingga Tuhan tidak memilih orang untuk dihukum, tapi Tuhan memilih orang untuk diselamatkan. Kira-kira begitu ya. Ada teman kita mungkin saya izin untuk meneruskan memperlengkapi apa yang dia sudah sampaikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, berarti secara otomatis adalah semua manusia sudah berdosa, dan hukum dosa adalah, atau akibat dosa ialah maut. Berarti dari situ kita sudah mengambil kesimpulan semua orang yang berdosa pasti menerima hukuman itu sendiri, gitu ya. Berarti mereka tidak diselamatkan. Nah, tetapi ketika Tuhan sudah merencanakan memberikan keselamatan, maka Dia memilih yang diselamatkan. Nah, itu tadi kan Dia yang memilih diselamatkan. Pertanyaannya, apakah yang tidak selamat itu berarti Tuhan memang juga memilih untuk mereka tidak selamat? Ya tentu tidak. Nah, itu kembali tadi penjelasannya itu tidak. Kenapa? Karena memang sebelumnya memang itu sudah konsekuensi yang mereka terima. Justru jadi artinya mereka sudah ada di posisi itu. Semua orang berdosa sudah ada di posisi itu. Sekarang yang dipilih Tuhan itu adalah yang selamat. Nah gitu. Makanya istilahnya ini kan Tuhan itu memberikan keselamatan atau menawarkan keselamatan bagi semua orang, tetapi keselamatan itu efektif bagi mereka yang percaya kepadanya atau memang sudah dipilih itu sendiri. Nah gitu. Jadi saya hanya melanjutkan, memang jawaban ini sudah benar. Jadi sehingga apa ya? Supaya kita juga jangan memilah-milah atau jangan memberikan, kalau istilahnya gini ya, kalau saya memilih A, berarti secara otomatis ya juga saya tidak memilih B. Nah, sedangkan dalam sini kan memang B itu ya sudah memutuskan jalannya sendiri dari sebelumnya, sehingga ya saya hanya memilih dari antara B itu menjadi A, gitu. Jadi mungkin seperti itulah. Tapi terima kasih untuk ini tadi. Oh ya, Andre Tang
Saya nggak terlalu ini namanya, kayak berarti tadi Ko Andrea itu dia sebut sendiri tadi. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir video ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bisa kalian dapatkan dan kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk video-video selanjutnya, jika mungkin kalian mau kita reaction bersama-sama, silakan tag aja di akun TikTok saya di Yata Official. Saya kasih di atas ini nanti. Kalian bisa tag saya aja di akun itu dan nanti kita akan reaction pada video berikutnya. Dan bagi kalian yang memberikan komentar, silakan komen di kolom komentar di bawah, entah itu saran, entah itu kritikan untuk channel ini, tentunya hal-hal yang positif dan membangun. Jika ada juga hal-hal yang kalian ingin komentari tentang video-video yang sudah kita reaction, silakan juga masukkan komentar kalian di kolom komentar dan ramaikan sehingga video ini banyak ditonton oleh orang dan diminati oleh banyak orang. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.